Salam, salam, shalom, saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Masih Adonai. Shalom itu artinya damai sejahtera. Dalam damai sejahtera. Damai sejahtera itu dalam bahasa suku di Papua disebut muka-muka. DB. Muka-muka itu bahasa paling dalam. Itu muka-muka itu DB muka-muka itu damai yang begitu tenang, begitu teduh. Dalam hati tidak ada kebencian, amarah, dan lain-lain. Ini damai sejahtera. Haleluya. Saudara-saudara, hari ini tanggal 5 Februari tahun 2025. Bertepatan dengan hari ini masuknya Injil metafor dalam versi GKI Gereja Agama Injil GKI di Tanah Papua 5 Februari 1855 di Mansena. Ya, saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Masih Adonai. Pada saat ini saya kembali menyampaikan apa yang Tuhan berbicara khusus untuk orang Papua asli. Hari ini tanggal 5 Februari tahun 2024. Dengan demikian saya mengambil judul tema itu. Bukan saya memang, tapi ini Tuhan menyuruh untuk memberikan perintah kepada orang Papua itu saya angkat menjadi tema. Buktikanlah Papua duluan harus mengadakan damai. Karena Injil kedamaian telah ditinggalkan di atas Papua. Dengan saya mengangkat satu nas Alkitab dalam Lukas 14 ayatnya yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Haleluya. Yohanes 14:27. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Masih Adonai. Ya, bercerita tentang damai sejahtera. Haleluya. Saya bersaksi dulu apa yang Bapak kerjakan hari ini dalam doa kami. Kesaksiannya, haleluya. Sebelum saya menyampaikan kesaksian-kesaksian lain, saya izinkan saya baca lagi ayat-ayat lain yang mendukung ayat ini, yaitu di pasal di Yeskel pasal 34 ayatnya yang ke Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ya, saudara-saudari terkasih, haleluya. Di kitab Yesaya 57 dan juga di Yeskel 34, 525, Yeskel 37, 26,
dan juga Yesaya 95 dan 6. Di situ menyatakan bahwa raja yang membawa damai itu ada di dalam Mesias, yaitu Yeshua Amasya Adonai, anak Yahweh yang hidup. Mereka telah bernubuatkan bahwa damai sejahtera itu atau muka-muka atau salom itu dia akan datang kepada Yeshua, kepada Mesias yang akan datang itu. Maria mendengar, "Shalom bagimu, hai Maria, engkau mendapat kasih karunia." Kata Shalom yang sampai kepada telinga Maria. Dia mendengar, dia menyatakan Shalom, damai sejahtera. Artinya anak yang inkarnasi melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam rahim Maria adalah anak atau raja damai. Raja damai. Haleluya. Puji Yesus Masya Adonai. Kita lihat damai sejahtera. Haleluya. Di sini Tuhan bilang damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Haleluya. Ini dari perkataan Tuhan Yesus sendiri. Haleluya, karena damai itu ada di dalam Dia. Sumber damainya itu ada dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Baik, saudara-saudara terkasih, saya kembali bersaksi dulu kesaksian dalam rema firman Tuhan hari ini. Awalnya itu begini, tadi kami berdoa, pagi ini kami berdoa karena situasi hari ini dan memang sudah cukup lama Papua itu merupakan daerah konflik, daerah yang dibenci oleh segala bangsa dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi sampai generasi sekarang ini. Hampir orang Papua itu mau digenosida habis-habisan. Jadi praktek ini sudah mulai ramai karena melalui terang-terangan maupun diam-diam, melalui makan dan minum dan lain-lain. Jadi situasi ini tadi kami berdoa. Berkenaan dengan masuknya Injil di Papua, maka kami harus berdoa itu supaya Tuhan jauhkan. Waktu kami berdoa itu, haleluya, kami berdoa supaya Tuhan jauhkan segala bentuk pertikaian, permusuhan yang terjadi di sana, mulai dari daerah Deyai, Kabupaten Deyai, Tigi, Deyai, Mewo, Papua, bahkan Indonesia. Tuhan turunkan damai. Lalu waktu kami berdoa itu, Tuhan kasih firman Tuhan. Tuhan memberikan firman Tuhan di Yeremia. Tuhan memberikan firman Tuhan. Ya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, ini ayat ini turun tadi waktu kan berdoa itu. Lalu kan masuk lagi berdoa begini. Kami minta supaya kami perangi semua bentuk kepahitan, amarah, iri, benci, dengki, sifat untuk menghabiskan orang Papua dengan cara lewat makan dan minum, terang-terangan, diam-diam. Lalu Bapak bilang begini, lihat, api Tuhan sedang turun untuk melebur itu semua menjadi timah. Lalu kami tanya Tuhan, kenapa ke semua itu, semua bentuk itu semua dilebur menjadi timah? Api Tuhan sedang turun. Lalu Tuhan bilang begini, ya, timah itu kan hasil pembakaran. Kalau timah itu dibakar dalam api, dia akan lebur, dia akan menjadi cair, lebur, kita bisa bentuk apa saja. Haleluya. Jadi apa yang kamu berdoa hari ini? Jadi ada besi, ada tembaga, ada apa lagi? Ada timah, ada besi karat dan lain-lain. Itu menunjukkan sifat-sifat manusia. Sifat-sifat manusia Amerika, PBB, Eropa, orang-orang yang pertama yang masuk di Papua ini Spanyol, Inggris, Belanda, bahkan sampai ke Indonesia. Mereka terlalu banyak bermusuhan dengan orang Papua. Mau genosida orang Papua, mau habiskan orang Papua. Tuhan bilang itu seperti besi-besian.
Lalu tadi api Tuhan turun itu langsung dibakar dan dilebur. Lebur menjadi timah yang berat. Lalu Tuhan bilang begini, bangsa-bangsa pendatang, orang pendatang yang ada di Papua itu mereka akan menjadi seperti sudah menjadi timah sekarang ini. Lihat, mereka telah menjadi timah yang berat. Wah, ini apa artinya timah yang berat? Lalu Tuhan bilang begini, timah yang berat itu maksudnya begini, apapun yang mereka perbuat, kejahatan apapun yang mereka perbuat di sana itu, mereka akan kaku. Mereka akan kaku, dan dalam timbangan neraca hukum-hukum internasional, hukum-hukum surga itu terbukti mereka itu kalah karena kesalahan berat ada di mereka akibat perbuatan-perbuatan mereka. Tuhan kasih tahu seperti itu, mereka kan jadi berat kena timah. Kalau kita lihat, kalau timah kita lebur lalu kita taruh di nelong, kita buang ke laut, tetap dia tenggelam karena berat. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, ya, jadi itu dia menjadi berat. Lalu mereka tidak bisa bicara apa-apa. Kesalahan banyak mereka telah lakukan dari sejak Spanyol itu masuk, Inggris masuk, Belanda masuk, terus Soekarno perintahkan masuk ke Papua, lalu mereka bikin banyak kejahatan di sana. Sampai dengan genosida orang Papua, terang-terangan, diam-diam. Sekarang mereka akan menjadi kaku. Mereka hari ini tepat mereka menjadi timah. Ya, seperti timah yang berat. Mereka akan kaku. Pemanya, mereka membela orang-orang pendatang yang berbuat salah di sana. Mereka tidak adili dengan baik, tapi orang-orang pendatang mereka membela. Bahkan mereka mendukung orang pendatang juga bikin kejahatan untuk membunuh orang Papua. Sekarang mereka mau membela itu tidak bisa karena perbuatan mereka sudah ketahuan dan mereka akan jadi seperti timah yang berat. Tuhan kasih tahu seperti itu, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Lalu kami berdoa lagi. Kalau memang sudah seperti itu, kami minta petunjuk Tuhan supaya Tuhan turunkan damai sejahtera di atas Prabowo, Presiden, terus partai-partai politik, pimpinan pusat, terus Panglima Angkatan Darat, Darat Laut, Kepolisian, terus semua DPR RI pusat dan lain-lain, supaya mereka didamaikan oleh Tuhan dan damai memerintah dalam mereka. Lalu Tuhan beritahu kami, haleluya, Tuhan bilang begini, buktikan dulu orang asli Papua harus mengadakan damai karena Injil kedamaian itu telah ditinggalkan di atas Papua. Injil kedamaian itu telah ditinggalkan di atas Papua. Bapak kasih tahu seperti itu. Lalu kami berubah doa. Langsung kami bilang, Tuhan kalau begitu turunkan damai sejahtera kepada OPM, kepada TPN, kepada KMPB, dan juga kepada aktivis di luar dan dalam negeri yang sedang berdoa supaya damai sejahtera mengalir dalam mereka. Ya, kami berdoa seperti itu lagi selanjutnya. Lalu ketika berdoa seperti itu, Tuhan bilang begini, ya, jadi Injil kedamaian itu, Injil kerajaan yang bermuatannya dalamnya Injil damai sejahtera itu Tuhan tinggalkan di Papua karena Papua itu pulau Injil keselamatan, pulau Injil kedamaian. Jadi Papua itu pulau Injil kedamaian, Papua itu pulau Injil kerajaan yang penuh damai sejahtera. Dan kerajaan 1000 tahun akan masuk di sana. Dengan demikian orang Papua harus duluan berdamai. Jadi bukan misionaris bawa Injil masuk di pamanya melalui gereja GKI karena Papua Mansena masuk mereka bawa Injil, atau mungkin dari Katolik di fak-fak sana di Kaimana, terus atau mungkin juga yang lain-lain masuk di Papua itu belakang. Papua itu sebenarnya awalnya itu Injil bermula dari sana dan Injil damai sejahtera itu ada di sana. Lalu Tuhan berbicara. Lalu tadi Yohanes 14 itu ayat yang ke-27-28 itu. Datang lagi, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu.
janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi Tuhan bilang itu damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan itu tinggalkannya di Papua, bukan di Yerusalem sana, tidak. Makanya Yerusalem itu dia perang terus. Hari-hari kita lihat di sana perang terus di Yerusalem. Tapi damai itu bilang itu tinggalkannya di Papua, itu bukti. Tuhan bilang damai sejahtera itu ditinggalkan damai sejahtera Yesua itu ditinggalkan di Papua. Makanya sekarang orang Papua harus mengadakan damai duluan. Orang Papua jangan takut. Orang jangan takut, jangan gentar. Kalau orang Papua sudah mulai menciptakan kedamaian di atas Papua, haleluya. Dengan sendirinya orang luar, TNI, Polri, terus orang luar, siapapun dia, mereka lihat, aduh kami mau cari gara-gara dengan orang OPM, TPM, PKNPB, kami cari gara-gara dengan orang-orang Papua, tapi dalam hati mereka itu penuh kedamaian saya yang ada. Sudah kita menyerah, sudah kita kembali ke kita tanah air. Mari kita berserukan, berseru bahwa Papua itu yang ada hanya ada kedamaian yang ada di sana, kasih yang ada di sana. Nah, jadi Tuhan bilang tunjukkan kedamaian, tunjukkan kasih. Haleluya. Kalau orang lain benci kita, lepaskan kedamaian, kata damai. Haleluya. Jadi Bapak baru kasih tahu itu seperti itu. Karena begini, sekarang orang Papua harus ciptakan damai itu karena begini. Ya, jadi apapun masalah Papua itu kan sekarang sudah di PBB, sudah di masalah internasional. Sekarang dunia sedang ikuti masalah Papua. Bahkan sudah di surga di hadapan Tuhan. Masalah itu sudah di hadapan Tuhan. Sekarang bagaimana orang Papua itu menciptakan damai. Jadi damai itu maksudnya segala sesuatu masalah terjadi kita selesaikan dengan damai sejahtera. Haleluya. Apapun dari musuh-musuh kerajaan Yahweh yang ada di Papua mengadakan berbagai-bagai cara untuk bagaimana gara-gara orang Papua dengan cara apapun yang mereka lakukan, kita lepaskan kedamaian dan selesaikan masalah yang ada dengan damai sejahtera. Seperti itu yang Bapak beritahukan saudara-saudari terkasih di tanggal 5 Februari ini 2025 ini. Jadi sebelum Injil masuk saja itu Papua itu damai. Bukti bahwa Injil masuk di Papua itu damai. Karena itu tidak ada perang. Tidak ada perang. Baik itu masuk di daerah Mansenam, di Manokwari, haleluya. Maupun dia masuk di daerah Orame itu. Di sana mereka terima dengan damai. Dari moyang kami mereka terima dengan damai. Terus mereka ucapkan kata pertama ketemu dengan orang misionaris itu. Mereka ucapkan muka-muka debe-debeo, damai. Bukan debe-debe. Artinya damai sejahtera. Karena mereka tahu misionaris yang masuk itu sedang bawa masuk Injil damai sejahtera. Saudara-saudari terkasih, jadi damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan di atas Papua dan hari ini Papua, damai itu yang akan keluar dari Tuhan ke Papua, orang Papua lepaskan kedamaian di atas Maluku, Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan dunia. Haleluya. Itu damai dari Tuhan mengalir, memenuhi hati orang Papua, dan mengalir ke seluruh orang-orang pendatang yang ada di Papua, bahkan yang ada di Indonesia. Damai sejahtera dia naik ke istana-istana rumah di Prabowo dan lain-lain itu akan mengalir ke pembesar-pembesar petinggi, panglima-panglima, mereka akan damai sejahtera akan mengalir ke sana. Saudara-saudari terkasih, kalau firman Tuhan dia keluar, firman Tuhan tidak keluar, tidak kembali dengan sia-sia, firman Tuhan kembali dengan berhasil. Saudara-saudari terkasih, lalu damai sejahtera juga dia menuju ke PBB di sana. Haleluya. Ke negara-negara yang hari ini sedang memusuhi orang Papua. Kalau orang Papua lepas kedamaian, haleluya, akan kembali. Damai itu kembali memenuhi segala bangsa, terutama bangsa-bangsa yang telah melihat orang Papua dengan mata ini. Saudara-saudari terkasih di dalam nama Yesus Almasih Adonai, lalu Bapak suruh berdoa ke arah pintu Golden Gate. Pintu Golden Gate secara fisik itu di Injil fotokopi itu di kota Yerusalem itu sebelah timur di sana. Haleluya. Tetapi secara di dalam roh yang aslinya itu Bapak kasih tahu bahwa
pintu Golden Gate itu dia ada di atas Kaita Muda. Jadi waktu perjalanan kenabian dari keliling Tua suruh keliling Papua, itu kami sampai di Mansenam. Dari Mansenam ini kami berdoa, lalu Tuhan bilang begini, coba kamu berdoa ke arah berdiri ke menghadap ke arah timur dan ke arah pintu gerbang Golden Gate dan berdoa. Kami dari sana, dari Mansenam, tanya Tuhan, pintu Golden Gate ada di sebelah mana? Tuhan bilang, ada di sebelah timur, di Kaita ke sana. Sudah kami berdiri berdoa ke sana. Lalu Tuhan kasih tahu rahasia itu. Tadi lagi kami berdoa, baru Tuhan bilang itu, kenapa itu nanti turun dari tempat pintu Golden Gate itu, berdiri itu. Dari situ damai dia mengalir, dari Gunung Kaita ke timur dia mengalir, dia menyebar ke seluruh Papua kepada orang-orang pendatang, orang asli duluan masuk ke orang pendatang. Dia damai mengalir ke seluruh Papua. Jadi pada tahun 69 dulu itu peristiwa peperangan 69 itu, hanya yang damai itu hanya ada di Deiyai saja. Daerah lain semua angkat senjata untuk perang dengan tentara-tentara Indonesia, tapi Deiyai itu aman, damai. Waktu itu tidak ada tentara yang korban tahun 69. Waktu dorong pertama di Deiyai 69. Itu bukti bahwa kedamaian itu ada di atas pintu Golden Gate Kaita Timur Papua yang Tuhan tinggalkan di situ. Bagaimana sekarang kita berdoa meminta damai sejahtera dari Tuhan yang Tuhan tinggalkan itu di dalam roh, supaya kita orang Papua dipenuhi dengan damai sejahtera. Kita lepaskan kedamaian di mana-mana pun mereka, kepada siapa saja, sehingga ketika itu terjadi maka Tuhan ambil alih, damai sejahtera turun di atas Papua, di atas Maluku, Indonesia, Jawa yang besar, dan segala masalah di atas Papua dapat diselesaikan dengan damai sejahtera dari Tuhan yang bekerja melampaukan manusia. Saudara-saudara terkasih, ini saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Selamat masuk merayakan hari masuknya Injil Metafor ke Papua 5 Februari tahun 2025, dan juga selamat berdoa menikmati damai sejahtera dari Tuhan yang melampaui memerintah dalam semua orang asli di Papua maupun orang-orang pendatang di Papua Indonesia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Bapak telah berdoa. Biarlah Bapak dalam nama Bapa telah sampaikan apa yang Bapak suruh menyampaikannya, firman Tuhan bekerja di sana. Haleluya Bapak, kalau firman sudah disuruhkan kepadanya, dia keluar, dia terkembali, dia kembali dan berhasil. Damai sejahtera Tuhan memerintah dalam hati pikiran orang-orang Papua asli maupun orang-orang pendatang dari berbagai negara termasuk dari Indonesia. Damai sejahtera memenuhi seluruh Bapak orang Papua dan memenuhi Presiden dan juga panglima-panglima dan juga petinggi-petinggi pemegang politik dan juga pada bin bais di seluruh di Jakarta dan di seluruh Indonesia. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah Adonai akan teryakin dan percaya bahwa masalah Papua akan diselesaikan dengan penuh damai sejahtera dalam perlindungan dan kontrol Tuhan Yesus Hamasiah Adonai dalam kendali Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.